hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran sabdamu, firmanmu, yang adalah isi hatimu sendiri. Kuasailah hati, akal, dan pikiran kami. Dan kiranya rohmu yang kudus, ya Bapa, yang menyingkapkan kebenaran rahasia firman dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Pagi hari ini dengan waktu yang terbaik yang daripada Tuhan kita kembali merenungkan bagaimana kita dipanggil untuk bertobat. Dipanggil untuk meninggalkan jalan-jalan yang menjauh daripada Tuhan, menjadi jalan yang mendekat kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memulai pelayanannya dengan panggilan untuk bertobat. Saya ilustrasikan seorang anak saat hujan bermain hujan, kemudian di situ juga ada tempat lumpur, kemudian karena seorang anak tentu sangat suka dengan experience yang baru. Akhirnya dia juga bermain di lumpur, hujan datang, bermain lumpur, kemudian hujannya berhenti. Dia masih tetap bermain di lumpur dan dia melihat bahwa tubuhnya sudah penuh dengan lumpur, hampir tidak bisa dikenal. Dia menikmati permainan. Dia menikmati berada di dalam lumpur itu karena dia seorang anak kecil. Kemudian mamahnya datang memanggil dia, ayo mandi. Dia dengan segera meninggalkan lumpur itu, kemudian dimandikan oleh mamahnya, bersih, dikasih pakaian. Seperti itulah contoh dari bagaimana kita dari lumpur tanpa diskusi, tanpa bantahan dari si anak. Anak itu berjalan meninggalkan lumpur dan bersedia untuk dimandikan oleh orang tuanya, mamahnya, tubuhnya menjadi bersih dan dikenakan pakaian yang baru. Pengampunan terjadi pada saat seorang anak itu bersedia dimandikan dan kehidupan yang baru terjadi pada saat seorang anak itu dikenakan pakaian yang baru. Pertobatan adalah perubahan hati yang akhirnya mengubah perilaku, tingkah laku, tindakan selanjutnya. What you see reveals who you are. Apa yang kita cari sebenarnya itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Apabila seorang anak itu tetap berada di lumpur itu, tidak mau dipanggil oleh orang tuanya, itulah gambaran dia. Dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, panggilan orang tua, dia tetap dengan keinginannya sendiri. Pengampunan akan terjadi pada saat seseorang, pada saat kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan melangkah untuk satu tata cara, budaya, perilaku yang baru.
Sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Prerequisit persyaratan awal. Sadar, bertobat. Ternyata di dalam dunia konseling mirip nih dengan bagaimana kehidupan iman kita. Kesadaran diri bahwa saya mengalami sesuatu gangguan di kesehatan mental, itulah syarat pertama untuk menjadi sembuh. Kesadaran bahwa saya berdosa, itulah menjadi persyaratan utama untuk saya menerima pengampunan. Pengampunan atau gift, kasih karunia itu yang akhirnya di dalam keselamatan kita masing-masing. Diawali dari kesadaran. Jadi seseorang yang tidak menyadari siapa dirinya, identitas dirinya, DNA-nya di dalam Tuhan, maka berkat-berkat surgawi tentu tidak akan turun di dalam hidupnya. Karena apa? Sebagaimana seorang anak tadi, dia akan selalu berada di lumpur itu. Saya sering memperhatikan lalat dan lebah gitu ya. Kalau saya pas duduk di rumah, saya melihat bagaimana lalat itu tempat sampah jauh, kok dia selalu gitu ya, selalu aja ke tempat sampah. Taunya dia deketan sama ada buah, ada bunga, gitu. Tapi keinginannya selalu ke tempat yang kotor. Jadi kecenderungan hati antara seekor lalat dan seekor lebah menunjukkan siapa jati dirinya, menunjukkan DNA-nya, menunjukkan identitas dirinya. Kecenderungan hati bagi kita yang hidup di masa kini, di mana dengan perubahan perkembangan teknologi yang begitu cepat, dengan sangat mudah kita bisa mengakses berbagai situs, berbagai web, berbagai video-video yang berseliweran di dunia media sosial, di dunia digital. Kecenderungan hati kita untuk mengkonsumsi, menonton berbagai hiburan, itulah diri kita yang sebenarnya. Jadi, kecenderungan hati kita misalnya senang mendengar khotbah-khotbah, ya itulah diri kita. Tapi kalau kecenderungan hati kita menonton video-video atau menonton video yang syarat dengan hoax, gosip, ya itulah diri kita yang sebenarnya. Kita tidak bisa bilang bahwa kita senang misalnya bermain olahraga, katakanlah bulu tangkis. Tapi kalau ada waktu, kita tidak menggunakan waktu kita untuk bermain bulu tangkis. Berarti memang kita nggak suka gitu. Kita bilang kita senang belajar, membaca buku. Tapi pada saat ada waktu kosong, kita justru mendengarkan atau menonton video-video yang kurang bermutu untuk pertumbuhan iman. Jadi, apa yang kita cari menunjukkan jati diri kita yang sebenar. Waktu yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bagi untuk hal-hal apa saja, maka itulah jati diri kita yang sebenar. Kesadaran diri di sini. Apakah kita sadar bahwa kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang memang tidak membangun secara iman percaya kita? Apakah kita menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak membantu, tidak mendukung di dalam
pertumbuhan knowledge maupun skill kita. Mari kita kembali menyadari bagaimana Kisah Para Rasul 3 ayat 19 ini memulai kata-kata sadarlah. Kesadaran diri menjadi sangat. Kesadaran diri menjadi kesadaran keluarga. Pertobatan seorang menjadi pertobatan keluarga. Pertobatan keluarga menjadi pertobatan komunitas. Pertobatan komunitas menjadi pertobatan atas bangsa dan negara. Pertobatan atas bangsa dan negara itulah yang akan menghasilkan pertobatan untuk seluruh dunia. Dan akhirnya dosa-dosa dunialah yang dihapus. Kesadaran diri. Menyadari dosa, terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Mau diberikan fitnah. Bersedia dimandikan. Bersedia dikenakan pakaian yang baru. Tidak menyembunyikan tetapi datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, berbalik dari dosa, memilih secara sadar. Karena kesadaran dulu, ya. Memilih secara sadar, percaya dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Sang Kristus. Dosa dihapuskan, tidak ada hukuman karena Kristus sendiri yang telah mengampuni kita. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Ada rekonsiliasi. Kita kembali menjadi anak-anak. Pemulihan hubungan. Ini juga menjadi gaya hidup bagi kita, orang percaya masa kini. Apakah kita menjadi jembatan? Apakah kita menjadi tembok-tembok? Apakah kita yang selalu membangun rekonsiliasi-rekonsiliasi? Ataukah kita justru yang pemutus pintu untuk rekonsiliasi? Pada saat kita kembali membangun jembatan-jembatan dan menghancurkan tembok-tembok, pada saat itulah kita memperoleh damai dan kelegaan. Damai dan kelegaan tidak akan pernah ada tanpa ada semangat untuk membangun rekonsiliasi. Semangat untuk membangun jembatan-jembatan. Sebab kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan kemampuan kita untuk membangun jembatan-jembatan, untuk meruntuhkan tembok-tembok, itu dah hasil dari kasih karunia Allah yang secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Iman yang sejati akan menghasilkan pertobatan yang sejati dan perubahan hidup yang nyata. Pertobatan terjadi, ada perubahan di dalam gaya hidup kita. Lifestyle kita berubah, karakter kita berubah, dan tindakan-tindakan kita juga berubah. Pertobatan sejati selalu terlihat dalam perubahan hidup. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Pertobatan menghasilkan tindakan yang nyata. Seorang Zakheus ya mungkin saat itu sama dengan kepala kantor pajak yang membawahi banyak orang yang menjadi pemungut pajak. Perjumpaan seorang yang secara finansial tentu dia free ya, sangat bebas lah, berkelimpahan, punya banyak duit.
Akhirnya bertemu perjumpaan dengan Kristus membuat hatinya diubahkan. Karena apa? Dia menyadari dirinya yang tidak layak berjumpa dengan Sang Kristus. Dia bukan hanya berkata saya menyesal, tetapi ia membuktikan penyesalannya itu dengan tindakan yang nyata. Pada saat ada tindakan yang nyata, Kristus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi tanda-tanda pertobatan sejati akan mengikuti semua orang-orang yang benar-benar bertobat. Pengakuan dosa, permohonan pengampunan, meninggalkan dosa, memperbaiki hubungan, hidup serupa dan semakin serupa dengan Kristus dan mencintai firman Tuhan. Jadi, what you seek reveals who you are. Apa yang kita cari itu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi seseorang yang mencintai firman Tuhan itu sudah jelas. Mau beribadah, mau mendukung pelayanan, cintanya kepada Tuhan. Itulah dia. Itulah DNA-nya dia. Itulah identitas dirinya. Dan itulah yang menghasilkan buah-buah yang manis. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan. Pertobatan adalah usaha yang terus-menerus secara sadar dilakukan. Jadi pertobatan itu tindakan yang secara terus-menerus konsisten dilakukan. Jadi bukan kadang on, kadang off. Dan pada saat itu semakin dia secara konsisten itu menjadi habit ya, menjadi culture-nya, menjadi budayanya. Bangun pagi beribadah itu sudah menyatu dengan hidupnya. Hidup di sini apa? Tubuh roh jiwa. Tubuhnya itu sudah otomatis. Karena apa? Dilatih, Ted. Dilatih hari ke hari menjadi semakin sempurna dengan Kristus Tuhan kita. Pertobatan sejati selalu menghasilkan pengampunan dan membawa kepada keselamatan di dalam Kristus. Jadi, mari kita ingat kembali. Jangan kita langsung jump to the end, keselamatan gitu. Sebelum keselamatan itu ada proses. Firman Tuhan yang berkata, bertobatlah. Kata-kata pertobatan begitu sering ditulis di dalam Alkitab kita. Bertobatlah. Bahkan pada saat Yohanes Pembaptis juga. Yang sebagai apa ya? Yang mempersiapkan jalan Tuhan. Itu pun kata-kata pertobatan yang dia sampaikan. Dia fokus bertobat, bertobat, bertobat. Sebegitu pentingnya ini kita renungkan kembali di dalam hidup kita. Apakah saya sepanjang hari ini ya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, maka kita bertobat, bertobat, bertobat. Saya sangat senang dengan gayanya Ayub ya. Saat anak-anaknya pergi mungkin ke night club lah ya kalau sekarang. Pulang-pulang kemudian dikuduskan. Kalau dia melakukan itu ke anak-anaknya, berarti dia juga melakukan itu terhadap dirinya. Karena apa yang dilakukan kepada orang lain, yaitu adalah identitas dirinya sendiri. Itu adalah pribadinya sendiri. Jadi artinya apa? Dia pertobatan itu dia kerjakan setiap hari untuk dirinya
untuk keluarga kecilnya, dan nanti dari keluarga kecil menjadi komunitas yang lebih besar, akhirnya bangsa dan dunia. Itulah sebenarnya runtutan. Tidak mungkin akan terjadi perubahan atau pertobatan untuk dunia kalau pribadi lepas pribadi tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati. Ini menjadi waktu yang tepat untuk kita kembali kepada Tuhan kita. Jangan menunda pertobatan, sebab kasih karunia-Nya masih terbuka. Mari kita datang kepada Yesus. Dan hasilnya itu kelihatan di dalam kehidupan nyata. Orang melihat keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mendukung, keluarga yang bukan menjadi toksik. Keluarga di mana komunikasi itu adalah komunikasi yang saling mendukung, yang saling mengasihi, komunikasi yang saling memberikan tangan pada saat anggota keluarga, anggota komunitas berada di dalam lembah-lembah pergumulan. Senyum bahagia hanya akan ada di keluarga yang memang mengalami pertobatan. Keluarga yang penuh dengan toksik, itu tidak mungkin di sana ada senyum bersama. Yang ada kepura-puraan. Tapi pada saat keluarga mengalami pertobatan, itu kita akan bisa lihat dari anak-anak, dari keluarga kecilnya, keluarga besarnya jika bisa dipengaruhi. Minimal keluarga kecil kita bisa membangun komunikasi yang baik, mengasihi, saling mendukung, saling menyayangi, gemar memberikan tangan, dan tidak menjadi racun di dalam keluarga, termasuk di komunitas dimanapun kita berada. Banyak racun-racun saat ini. Banyak toksik-toksik berseliweran di sana sini. Kita berharap masuk di dalam satu perkumpulan, dalam satu komunitas untuk mendukung kita. Tetapi yang diterima adalah perkataan-perkataan yang menghina, perkataan-perkataan yang meremehkan, perkataan-perkataan yang melecehkan. Kita harus hentikan semua. Dan harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa mengubah pribadi kita bisa mengubah keluarga kita, dan kita bisa mengubah komunitas kita. Tidak akan ada perubahan tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Dalam usaha itu kita mungkin dengan derayan air mata dan segala macam kepedihan, penderitaan yang mungkin kita alami. Tapi yakinlah semua usaha-usaha baik itu adalah proses pertobatan itu sendiri. Jangan kita berbangga hati karena kita mampu membawa perubahan di dalam satu komunitas. Itu semua karena karunia Tuhan. Tetapi jangan pernah juga mengatakan atau berlindung, bersembunyi seolah-olah Tuhan yang tidak memampukan kita untuk melakukan perubahan di dalam satu komunitas. Sebenarnya kita yang tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita atau di dalam komunitas kita. Orang yang tidak bertobat dan yang belum bertobat dan yang tidak mau untuk bertobat, kecenderungan hatinya pasti akan selalu untuk dosa, selalu untuk toksik. Dan dengan mudahnya, ya, orang-orang toksik ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memanipulasi keadaan. Sehingga seolah-olah orang lain yang bersalah dan dia yang benar. Dan sangat berbeda dengan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang memiliki hati yang sangat berbeda. Yang rindu mencari Tuhan, yang haus akan firman Tuhan. Ya mungkin masih belum atau belum sempurna, tetapi ia tidak lagi menikmati dosa. Ini bedanya.
Kita mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah tidak menikmati, sudah tidak punya kecenderungan hati untuk menikmati dosa itu. Dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut, dosa dari tangan, dosa dari kaki, dosa dari tubuh yang diakibatkan. Inilah yang kita harus introspeksi diri kita masing-masing setiap hari. Ayub setiap hari dengan sungguh-sungguh, dengan sadar melakukan pertobatan. Sakeus dengan segala keberadaannya sebagai kepala kantor pajak yang memiliki kewenangan untuk menaikkan pajak-pajak warga, secara sadar mengakui dosa-dosanya dan melakukan tindakan nyata, dan keselamatan ada di rumah. Kesadaran-kesadaran inilah yang saat ini sangat jarang kita temukan. Pengakuan-pengakuan bahwa saya sungguh berdosa, saya tidak layak. Ini menjadi sesuatu yang mewah, dalam artian apa? Sudah sangat jarang. Ya. Jadi kalau hukum ekonomi itu kan ada penawaran, ada permintaan. Pada saat salah satunya penawaran yang tinggi, maka harga-harga turun karena permintaan turun. Pada saat permintaan tinggi gitu ya, maka karena penawaran sangat terbatas, maka harga jadi naik seperti saat ini. Pada saat harga-harga naik, maka manusia, warga negara berteriak karena terjadi kenaikan harga, dan tugas pemerintahlah untuk mengelola itu. Hukum permintaan dan penawaran. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Saat ini permintaan akan hal-hal duniawi yang ditawarkan begitu mudah. Penawaran dan anehnya permintaannya pun tinggi. Jadi dia seimbang. Demand and supply dalam kehidupan saat ini gitu ya. Kita berharap penawaran hal-hal yang berbau tentang pornografi, gaming, harusnya rendah gitu ya. Tapi teknologi membuat ini semakin meningkat, semakin banyak. Dengan usaha yang sedikit bisa dihasilkan dan bisa dipublish, diposting di media sosial, dan orang-orang banyak melihat. Yang kita harapkan adalah permintaan atas kerajaan surga itu meningkat gitu ya. Penawarannya besar ya, dari Tuhan kita kan besar, semua bangsa kok. Tidak melihat ras, tidak melihat bangsa, tidak melihat negara, tidak melihat appearance, bentuk fisik. Ternyata itu tidak ya. Jadi hukum sorga penawarannya besar gitu dari Tuhan kita, permintaannya sedikit gitu. Tapi hukum dunia ini kok bisa seimbang gitu. Penawaran besar, permintaan juga besar. Mari kita di dalam usaha hari kesehari kita membuat permintaan-permintaan pada kerajaan surga itu menjadi semakin besar. Itulah tugas kita sebagai hamba Tuhan di dunia digital sekarang. Bapak dan Ibu semua, pertobatan yang sejati, true repentance, change our heart, renews our mind, and transform our character. Pertobatan yang sejati itu akan mengubah hati kita, memperbaharui pikiran kita, dan akan mentransformasi karakter kita.
hati itu adalah pusat atau inti dari jiwa itu sendiri. Ada tubuh, roh, jiwa. Di mana ini hati gitu ya? Hati di sini bukan lever ya. Hati itu di mana posisinya? Apakah ada bagian keempat gitu? Kalau ada tubuh, roh, jiwa, hati itu adalah inti, core dari jiwa itu sendiri. Dan dia juga yang berhubungan dengan roh kita. Artinya apa? Harus semua berubah gitu ya. Bukan hanya jiwa kita aja, soulnya, ya, pikiran, ya, pikiran, perasaan, perilaku atau kehendak di sini berubah dan fondasi dari jiwa itu sendiri berubah. Artinya apa? Secara total apapun yang ada di dalam tubuh dan jiwa kita ini harus benar-benar berubah supaya apa? Kita mengalami pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang holistik, bukan pertobatan ini dulu. Kemudian ya saya masih punya kesenangan-kesenangan pribadi, katakanlah untuk kill time ya, nonton atau kill time saya mendengar musik-musik yang kurang membangun secara rohani. Nah, itu maksudnya harus kita ubah semua, harus kita hentikan. Dan menghentikan itu harus secara revolusioner. Apa artinya? Secara total, jangan beranggapan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tidak ada tahapan di dalam pertobatan yang sejati. Tapi mungkin kita bisa berkata, udahlah ini dulu, bulan depan saya berubah. Sebaiknya kita jangan seperti itu. Mari setiap hari kita melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, tubuh kita kecenderungan dosa tadi ada ya. Karena apa? Kita punya free will. Tapi free will itu harus kita arahkan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati adalah pada saat kita dengan sungguh-sungguh menjadi serupa dan semakin serupa dengan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika ada pertobatan, pertobatan yang seperti apa? Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang terjadi atas hati kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang akan mentransformasi karakter kita dan pengampunan datang, pemulihan akan datang, keselamatan menjadi milik kita. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Mari kita pada hari ini mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa, berjalan bersama Kristus, dan hidup di dalam ketaatan hari ke hari. Dan itu akan kelihatan pada saat kita berada di keluarga kita, berada di komunitas kita. Kita akan memberikan nuansa yang selalu membangun jembatan-jembatan rekonsiliasi. Bukan menjadi orang-orang yang toksik. Dan semoga hubungan-hubungan yang toksik, hubungan-hubungan yang beracun, kita bisa hadir di sana dan mengubah hubungan toksik tersebut menjadi hubungan yang penuh kasih. Hubungan di mana ada kasih sayang Tuhan Yesus hadir di dalam setiap pribadi kita dan setiap orang yang Tuhan perkenankan berinteraksi dengan kita. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan anak-anak keturunan kita. Terpujilah Kristus di dalam komunitas kita. Terpujilah Kristus di dalam semua pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis kita. Biarlah dunia melihat bagaimana kita yang hamba Tuhan di Kingdom Family Indonesia memiliki semangat untuk mentransformasikan karakter
Karena perubahan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati, yang kita lakukan hari ke hari di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami puji kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur jika kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami benar-benar mengalami dan mau meninggalkan semua kecenderungan, semua keinginan-keinginan daging kami dan berjalan bersama Kristus Sang Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan yang akan mewartakan kebenaran firman kepada semua orang yang Tuhan perkenankan bertemu, berinteraksi dengan kami di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua hamba-hambamu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari yang sungguh indah ini, dan yang akan mendengarkan firman melalui media sosial Kingdom Family Indonesia melalui YouTube. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin.